Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berkemajuan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengulas tentang murtadnya dan sepak terjangnya Saifuddin Ibrahim yang namanya sudah tidak asing lagi, yang dia mengaku kemudian bernama Moses Ibrahim. Dalam pembahasan ini akan nanti tersampaikan dia sejak ketemu dengan saya di tahun 86, kemudian lama tidak ketemu kembali tahun 1997, dan sampai beritanya yang kemudian menjadi heboh di media sosial maupun di media mainstream. Saya secara pribadi ketemu dengan Saifuddin Ibrahim saat sama-sama kuliah atau nyantri di pondok pesantren tingkat mahasiswa di Surakarta, yang mana pondok pesantren tingkat mahasiswa itu adalah lembaga perkaderan milik Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat nasional. Saya posisinya sebagai adik tingkatnya, dia kakak tingkat saya. Bertemu di lingkup asrama kurang lebih 3 tahun, bertemu secara intensif sama Saifuddin Ibrahim. Yang saya kenal, Saifuddin Ibrahim orangnya periang, posturnya tinggi, mungkin 180-an, agak sedang, tidak gemuk seperti yang terlihat sekarang. Saat itu masih cenderung kerempeng. Meskipun dia riang, dia suka bercanda, tapi terlihat bahwasanya dia dari keluarga yang sederhana, tidak seperti sekarang yang terlihat gagah, kemudian parlente. Saifuddin Ibrahim berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang kita ketahui bersama, Bima, NTB dalam hal Islam terbilang fanatik, sehingga pembawaan Saifuddin ketika itu masa kuliah juga sedikit banyak tercermin bahwasanya dia punya giroh khusus terhadap agama Islam. SMA-nya berdasarkan cerita juga dari SMA Muhammadiyah di Bima. Kemudian setelah lulus dari SMA, dia melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan atau Fakultas Agama Islam, jurusan perbandingan agama, sekaligus menjadi kader yang nyantri di pondok yang dimiliki oleh Fakultas Agama Islam tersebut. Dalam kehidupannya yang normal sebagai mahasiswa, dia menyukai kucing, kucingnya banyak. Kemudian jika ada kucing yang beranak, itu kucing yang masih kecil-kecil, dengan teganya dia kebiri. Disitulah saya yang paling tidak cocok ketika itu terhadap Saifuddin Ibrahim. Kadang-kadang teriakan kucing yang sedang dikebiri itu terngiang-ngiang di telinga saya. Naudzubillahi min dzalik. Karena ternyata memang kucing yang setelah melalui proses dikebiri, hidupnya jadi seperti banci, hidupnya seperti penakut, hidupnya manja, kemudian gemuk yang seperti tidak alamiah. Kucing-kucingnya diberi nama-nama lucu, sebagaimana dia yang memang periang. Di saat sekolah, kuliah, atau nyantri, kemudian diketahui bahwasanya Saifuddin Ibrahim sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, atau sama dengan santri-santri yang lain, dia mendapat beasiswa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang ketika itu gratis seluruhnya, dapat uang saku, bahkan di saat akhir kuliah untuk menempuh skripsi, itu juga diberi biaya untuk beli buku untuk pengerjaan skripsinya. Artinya biayanya terbilang sangat besar. Dan setelah lulus, ketika itu saya masih S1, untuk angkatan Saifuddin Ibrahim masih sarjana muda. Setelah lulus, yang saya dengar dia menjadi ustadz dan guru di pondok pesantren di Jawa Barat yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Menurut cerita, dia menjadi ustadz yang terbilang disegani oleh sesama ustadz maupun oleh para santrinya.
Dan memang terlihat bahwasanya sebagai ustadz di pondok pesantren tersebut, dia punya giroh, dia punya wibawa oleh karena pengetahuannya yang memang terbilang mencukupi untuk menjadi ustadz atau pimpinan di pondok pesantren tersebut. Di samping kewibawaannya itu, di samping pengaruhnya itu, ternyata diam-diam dia memasukkan paham NII KW9 yang secara pribadi, sebatas pengetahuan saya, NII KW9 itu dalam realitasnya, ketika saya ketemu dengan beberapa ustadznya yang sudah terkena, beberapa santri-santri seniornya yang sudah kena paham NII KW9, saya menyimpulkan NII KW9 ini adalah khawarij kampungan. Jadi istilah saya sendiri untuk menggambarkan betapa paham mereka ini khawarij, tapi perlu ditambah dengan kampungan. Posisinya ketika itu di pondok pesantren itu, di mana saya mengabdi di sana, sekitar tahun 1994, ustadznya kemungkinan yang sudah terpapar dengan paham NII KW9 sekitar 80% ke atas, sedangkan santri-santrinya yang jumlahnya sekitar 700, 50% untuk anak-anak yang aliyah atau SMA juga sudah terpapar paham NII KW9. Jadi sudah bisa dibayangkan situasi dan kondisi pondok pesantren yang notabene itu adalah pondok pesantren juga milik Muhammadiyah. Lantas, bagaimana sikap Muhammadiyah sendiri terhadap kadernya yang mengabdi di pondok pesantren Muhammadiyah yang dulunya dibiayai oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tapi kemudian berlaku khianat terhadap persyarikatan. Sebatas yang saya ketahui, perguruan tinggi Muhammadiyah yang tempat Saifuddin Ibrahim kuliah, sepengetahuan saya belum memberi tanggapan apa-apa, dan saya tidak tahu apa pertimbangannya, saya sendiri juga tidak mau tahu. Kemudian secara umum, Persyarikatan Muhammadiyah sendiri pun sepengetahuan saya sejauh ini belum memberikan tanggapan terhadap Saifuddin yang membawa paham NII KW9. Sementara saya sebagai kader yang saat itu juga sama-sama dengan Saifuddin Ibrahim sempat menyatakan sikap terhadap Saifuddin Ibrahim dengan tulisan yang lumayan panjang. Kemudian tulisan itu saya upload di medsos saya, di Facebook saya, yang ternyata mendapat tanggapan yang luar biasa, terbilang luar biasa. Mungkin oleh karena tulisan saya itu kemudian diketahui oleh TV One. Setelah diketahui oleh TV One, TV One mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara TV One Fakta, dan itu disiarkan pada episode 4 April 2022. Dan tentang penyikapan itu ada di acara tersebut, saya sampaikan. Kemudian juga ada sikap dari ketiga anaknya. Ketiga anaknya, apabila kita lihat dari nama-namanya, kelihatan bahwasanya memang giroh Saifuddin Ibrahim ini memang sangat tinggi. Ada nama anak yang bernama Ayatullah Khomeini, ada yang bernama Saddam Hussein, dan ada yang bernama Muammar Gaddafi. Semacam perjalanan fase demi fasenya, maka ketika kuliah adalah fase saya dengan Saifuddin Ibrahim masa kuliah, kemudian fase lulus kuliah, pengabdi di pondok pesantren milik Muhammadiyah, juga saya ketemu lagi. Di situ saya ketahui latar belakang dia bisa menyebarkan paham NII KW9, dan fase yang sekarang adalah fase di mana kemudian terdengar kabar berita bahwasanya Saifuddin Ibrahim itu murtad. Jadi setelah dia tidak menjadi ustadz di pondok pesantren di Jawa Barat yang milik Muhammadiyah itu, dia kemudian terdengar menjadi, sedengar saya adalah menjabat sebagai Mahkamah Agung di negara Al-Zaitun Indramayu, pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu, di mana tugas yang saya dengar adalah tugas Mahkamah Agung itu
tukang membaiat anggota-anggota baru dan tukang merekrut mencari anggota-anggota baru dan menaikkan jabatan posisi anggota-anggota yang naik posisinya. Itu saya dapatkan dari berbagai informasi, dan yang juga terbilang valid adalah saya pernah bertemu dengan salah satu guru bahasa Indonesia dari Pondok Pesantren Al Zaitun sekiranya tahun 2016 atau 2017. Bertemu, sempat cerita bahwasanya saya adalah temannya Saifuddin Ibrahim. Kemudian dia balik menceritakan tentang sepak terjangnya Saifuddin Ibrahim di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sampai kemudian dia juga menceritakan latar belakangnya Saifuddin Ibrahim menjadi murtad, di mana menurut penuturannya Saifuddin Ibrahim dulunya Mahkamah Agung, kemudian posisinya menjadi humas, dia agak kecewa, kemudian juga menjadi Dewan Guru atau apa gitu, yang juga posisinya semakin kurang bergengsi, dia kecewa, kemudian banyak bergaul dengan orang-orang luar sebagai humas, kepala humas, dan atas pergaulannya itu salah satunya menjadi bergaul intensif dengan komunitas-komunitas Kristen. Dari pergaulannya yang intensif dengan komunitas Kristen itulah dia tukar-menukar buku, dialog, berdiskusi, kemudian dapat kabar dia murtad, pindah ke agama Kristen. Setelah dia menjadi atau memeluk agama Kristen itulah, di berbagai media, baik mainstream maupun di media sosial, dia tapi dia tampak semangat menyerang agama Islam. Ini menjadi hal yang sangat meresahkan bagi umat Islam, bagi warga Muhammadiyah, dan bagi persyarikatan. Mengapa? Karena dia ketika di Islam itu juga sesungguhnya merupakan dai, merupakan mubaligh, juga merupakan kader yang terbilang istimewa. Maka tidak jarang dia kemudian mengajak debat dengan kawan-kawannya dahulu yang ada di pondok pesantren dulu, juga yang ada di Fakultas Agama Islam dahulu. Teman-teman pada cerita bahwasanya Saifuddin Ibrahim sepak terjangnya semakin kesana kemari, dan di media sosial juga terkenal semakin gencar menyerang Islam. Kemudian karena dia di dalam menyerang Islam tampak semakin bernafsu dan semakin merajalela, tidak terkontrol, dia mengupload video dia yang sedang berdakwah kepada salah satu orang Islam di dalam mobil, dan ungkapan-ungkapan ketika dia berdakwah itu ada yang terbilang melanggar delik. Itu dilaporkan, dan itulah yang kemudian membuat Saifuddin Ibrahim masuk penjara. Setelah lepas dari penjara, ternyata sepak terjangnya yang menyerang Islam itu tidak mereda, kemudian mendapat ancaman-ancaman dan tanggapan-tanggapan yang keras dari umat Islam. Akhirnya dia kemudian lari ke luar negeri. Yang sudah diketahui adalah lari ke Amerika. Ternyata selama di Amerika posisinya menjadi seperti buron, karena ketika itu dia memang melakukan hal yang sama ketika dia masuk penjara. Ternyata selama di dalam persembunyiannya dia juga sering mengupload video, dan ternyata dia juga mempunyai akun Saifuddin Ibrahim TV. Dan lewat video, lewat akun tersebut di YouTube, dia semakin gencar luar biasa menyerang Islam. Bahkan dalam videonya juga dia menyerang sesama pendeta Kristen. Yang kalau kita kemudian lihat, antar sesama pendeta Kristen itu saling membuka aib yang luar biasa nistanya. Yang kalau menurut orang yang tidak paham, ya kedua belah pihaknya kemudian saling cakar-cakaran, saling membuka sesama aib mereka. Lantas setelah mengetahui bahwasanya Saifuddin Ibrahim keluar dari Islam, kemudian menyerang Islam, bagaimana sikap aparat Indonesia dan bagaimana sikap umat Islam? Sebatas pengetahuan saya, sepertinya ada pembiaran dari aparat.
saya sendiri tidak begitu memahami kenapa hal yang seperti ini bisa dibiarkan, kenapa hal yang seperti ini bisa tidak tertangkap. Wallahu alam. Apakah memang ada skenario tertentu, apakah ada agenda tertentu yang itu dipelihara oleh aparat. Wallahu alam. Sementara umat Islam juga melalui media sosial, beberapa di antaranya ada akun mencoba untuk menjelaskan sepak terjang Saifuddin Ibrahim, menjelaskan dalam rangka untuk mengantisipasi, untuk melawan, untuk mengkanter sepak terjang Saifuddin Ibrahim terhadap Islam tersebut. Dan setelah dia semakin gencar mensiarkan dirinya di media sosial, juga dia semakin giat menyampaikan sepak terjangnya dengan memamerkan buku-bukunya, dengan memamerkan komunitas-komunitasnya yang baru tersebut. Saifuddin Ibrahim bahkan secara khusus, tadi sudah saya sebutkan, membuat Saifuddin Ibrahim TV yang ternyata subscribernya sudah sekitar 50-an ribu. Ini juga sudah termasuk banyak. Maka apabila ini dibiarkan saja, menjadi tanda tanya yang sangat besar. Ada orang yang lari dari pasal tuduhan-tuduhan tertentu, kemudian di tempat persembunyiannya, di tempat pelariannya, bisa hampir setiap saat membuat postingan, dan orangnya masih hidup, masih segar. Itu menjadi tanda tanya yang sangat besar. Sedangkan saya sendiri ketika itu menanggapi Saifuddin Ibrahim dengan tulisan yang panjang, agak panjang, dengan judul ex-kader elit Persyarikatan Muhammadiyah Saifuddin Ibrahim yang murtad, kini murtad menjadi pendeta Kristen, kini menjadi penista agama Islam. Sebagai kesimpulan atau penutup, kita bisa nyatakan Saifuddin Ibrahim murtad karena faktor kalau anaknya yang nomor 2 bernama Saddam Hussein di dalam sebuah podcast menyatakan karena adanya syubhat pemikiran dan adanya syubhat syahwat. Saya lebih cocok dengan yang syubhat syahwat. Karena Saddam Hussein sendiri, anaknya yang kedua, menjelaskan syubhat syahwat itu adalah syubhat keduniaan. Maka hampir mirip dengan yang disampaikan dengan teman saya yang menceritakan, menuturkan dahulu bahwasanya Saifuddin Ibrahim setelah tidak menjadi Mahkamah Agung di negara Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun, kemudian di Humas, kemudian merasa kecewa, kemudian bertemu dengan komunitas Kristen, itulah yang membuat dia menjadi kecewa dan pindah agama atau murtad. Yang kedua, apabila kemudian kita memperhatikan Saifuddin dengan bangga pindah agama, sementara kalau kita perhatikan ada juga fenomena orang luar masuk ke Islam, itu motifnya kebanyakan bukan motif ekonomi, bukan motif dunia, tapi motif keilmiahan, motif rasionalitas, dan motif hidayah, bukan motif-motif keduniaan. Yang ketiga, ternyata kalau kita perhatikan semua hal, semua pihak yang terkait dengan Saifuddin Ibrahim kenyataannya menjadi tidak baik dan menjadi rusak. Satu adalah pondok pesantren yang ada di Jawa Barat itu, yang milik Muhammadiyah itu. Menurut pandangan saya, saat itu pernah menjadi pesantren yang terbilang morat-marit. Kemudian yang kedua, mohon maaf sekali, rumah tangganya Saifuddin Ibrahim juga terbilang kemudian berantakan. Kasihan sekali rumah tangga yang sudah begitu indah, hanya karena godaan syahwat, godaan keduniaan menjadi korban dalam tanda kutip. Bahkan termasuk komunitas di dalam internal agamanya. Saifuddin Ibrahim yang pendeta dengan pendeta lain jadi gontok-gontokan di depan publik, gontok-gontokan yang sangat sama-sama membuka aib secara nista. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal pendeta adalah posisi yang sangat tinggi di dalam agama Kristen. Berikutnya adalah menjadi tanda tanya besar, ternyata ketika sampai detik ini Saifuddin Ibrahim masih segar-segar saja, masih dengan begitu leluasanya mengupload
promosinya, mengupload pikiran-pikirannya, mengupload kotoran-kotorannya, mengupload syubhat-syubhatnya dan serangan-serangannya terhadap Islam. Ada apa ini dengan tanda tanya yang sangat besar? Yang kelima adalah yang kurang begitu saya ketahui, kenapa persyarikatan atau perguruan tinggi jika belum mengeluarkan pernyataan sedikit pun terkait dengan sepak terjangnya Saifuddin Ibrahim tersebut. Yang terakhir, bisa disimpulkan, saya pribadi menyebutnya Saifuddin Ibrahim adalah manusia durhaka, di mana dalam penuturan dia banyak berhutang budi kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dia banyak berhutang budi kepada Islam, tapi dengan begitu khianatnya, begitu culasnya, begitu curangnya, dia merusak Persyarikatan, merusak Muhammadiyah, bahkan mengkhianati agama Islam. Di dalam hukum Islam, hal yang seperti ini jatuhnya sudah sampai kepada kafir harbi. Na'udzubillahi min dzalik. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap apa-apa yang menjadi sepak terjang Saifuddin Ibrahim sang murtadun yang selama ini menghebohkan kerukunan beragama dan toleransi beragama di Indonesia. Dia pintar berbicara seolah-olah dia jagoan, seolah-olah dia mahir bertoleransi, padahal justru dia sendirilah yang merusak kerukunan beragama di Indonesia, dan dia sendirilah yang merusak toleransi beragama di Indonesia itu. Itu yang akan menjadi saksi adalah justru dari umat Kristen tersendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.